Shalom Jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini. Bersama saya, Misha Soputro, akan menyampaikan kegiatan GBI Battle Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi. Secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka, kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya, karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ayo generasi muda, datang dan bergabung dalam ibadah ini. Kami mengundang kaum wanita untuk menghadiri KKR Pujian dan Penyembahan Wanita Battle Indonesia. Hari Rabu, 6 September 2023 pukul 10 pagi secara onsite di gereja lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Selose. Mari para wanita battle hadir dalam ibadah KKR Pujian dan Penyembahan dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah onsite GBI Battle Kelapa Gading, Minggu 10 September 2023, ibadah pukul 8 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Suito Hartanto. Dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dengan tema Mengelola Kesehatan Pikiran. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Ayo, persiapkan diri kita untuk digitalisasi data jemaat. Bapak dan Ibu dapat mendaftarkan diri secara online langsung melalui QR Code di depan atau juga dapat mengunjungi booth pendaftaran di lobi lantai 1. Khusus bulan ini, setiap pendaftaran akan mendapatkan merchandise. Jangan sampai ketinggalan. Menjalani hidup harus disertai dengan doa. Di dalam doa ada kekuatan yang baru. Di dalam doa ada kesatuan hati. Di dalam doa pasti ada pemulihan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama menghadiri KKR Doa Malam pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Sevi Watung, Ketua Bidang Doa BPD GBI DKI Jakarta. Kami menghimbau kepada seluruh pengurus dan pelayan wajib hadir dalam KKR doa ini. Acara ini juga terbuka bagi jemaat yang rindu untuk berdoa bersama-sama. Jika Anda membutuhkan informasi lengkap kegiatan sepekan, dapat melihat di Instagram GBI Battle Jakarta. Demikian Battle News minggu ini. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan, amin. Saya juga menyapa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah secara online. Mari bersama-sama saat pagi hari ini kita teduhkan hati kita, kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Seberapa banyak yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Terima kasih
Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang mulia, sebab Engkau Allah yang setia, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita sembah Dia, katakan Dia yang terbaik, yang terbaik dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu. Yesus, haleluya. Shikarararalabayaralabasande. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Jesus, Kau bertata dalam pujian, Kau bertata atas hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagi nama-Mu. Shikaralabayaralabaralabalaba. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, kami mau katakan di hadapan-Mu, makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari lebih sungguh kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku sanggup puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku sanggup puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian Tuhan, segala hormat. Haleluya. Kami sembah Kau lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah perlindungan setiap kami. Kau membawa setiap kami ke air yang tenang. Kau baringkan setiap kami di padang yang berumput hijau. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan-Mu atas hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami katakan Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, yes, segalanya bagiku. Hadir-Mu
di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord Jesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi setiap kami Tuhan. Hadir-Mu, hadir-Mu di Yesus, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan iman katakan bersama-sama, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
buat anugerah-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami di hadapan. Kami mau menyatakan Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari lebih sungguh katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan iman kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, shikarara yarara basande, tiarara bashikara baba baba. Haleluya. Mari sembah Dia, rasakan hadiratnya pagi hari ini. Rasakan lawatannya. Oh, shikara baba 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 baba.
rasakan kasih setiamu, kasih sayangmu pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan hadiratmu pagi hari ini Tuhan. Hadir di setiap hati kami, yang siap menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Jemaat Tuhan saja katakan dengan iman, katakan telah kulihat, telah berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu atas hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan Engkau yang beracara saat pagi hari ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya hari ini kita semua datang dengan penuh rasa sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita boleh kasih salam dulu kepada kanan kiri kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang diberikannya. Mari angkat tangan kita katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin. Dalam pujian Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kami lagi datang ke hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan mari bersukacita, sukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah
seperti Tuhan, Tuhan Allah kita yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Firman-Nya lah yang menghidupkan, kuat di dalamku, tak ku gentar, sebabnya bersamaku kekuatanku, harapanku, perisai hidupku dan keselamatanku. Besar Tuhan dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, Kau hebat, perkasa di bumi, di surga. Besarlah Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo agungkan nama-Mu Tuhan. Ciptakan yang seperti Tuhan, Tuhan Allah kita yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Firman-Nya lah yang menghidupkan, kuat di dalamku, tak ku gentar, sebabnya bersamaku kekuatanku, pengharapanku, perisai hidupku dan keselamatanku. Besar Tuhan dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, Kau hebat, perkasa di bumi, di surga. Besarlah Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Sama-sama sorakan namanya Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kekuatanku, pengharapanku, perisai hidupku dan keselamatanku. Besar Tuhan dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, Kau hebat, perkasa di bumi, di surga. Besar Tuhan, dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, Kau hebat, perkasa di bumi, di surga. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan. Sama-sama sorakan. Besarlah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Dia Tuhan yang besar, tidak ada kuasa yang menandingi kuasanya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, come on.
dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh kerajaanmu yang terbesar Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman katakan, tak ada. Oh, kerajaanmu, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Dengan yakin kami katakan, semua musuh mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, setiap mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Buktikan bahwa Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih dari harta ya Tuhan, lebih dari harta, oh Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau sungguh Allah yang setia Tuhan. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang setiap kami. Tangan kuat-Mu yang menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk itu setiap kami bawa setiap hati kami memuji menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini dan saya berdoa supaya saudara selalu cinta kepada Tuhan Yesus, berkobar-kobar dengan api Roh Kudus dan rindu hidup taat kepada firman, maka berkat Allah jasmani dan rohani akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Membuang Penghambat Berkat. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saya percaya kita semua ingin diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dia ingin memberkati karena kita memang anak-anak yang dicintainya. Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 28, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Allah akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Engkau akan tetap naik, tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala, engkau tidak akan jadi ekor. Percayakah saudara bahwa hidup di dalam Kristus bukan hidup di bawah kutuk, tapi hidup di dalam berkat Allah. Makanya kita perlu rindu hidup di dalam berkat-Nya yang sejati. Tetapi kita harus waspada karena rupanya ada penghalang-penghalang berkat yang harus disingkirkan. Makanya kita harus membuang penghambat itu, penghalang itu, supaya sungguh-sungguh kita mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Singkirkan dosa dalam hidup kita, maka sungguh-sungguh berkat itu kita terima. Saudara pernah dengar satu kali ada seorang pergi ke dokter dan bilang, dokter saya punya penyakit aneh. Penyakit apa? Tiap kali saya minum kopi saya sakit mata. Ah, sakit perut kali kata dokter. Oh enggak, sakit perut biasa, ini sakit mata. Dokter bilang sama perawat, tolong siapkan secangkir kopi, kasih gula dikit, kocek dengan sendok kecil. Lalu hidangkan. Begitu orang itu menerima gelas berisi kopi, dia langsung minum tanpa memindahkan sendok kecilnya. Makanya matanya kena kepada sendok itu, sakitlah matanya. Lalu dokter bilang, oh saya tahu mengapa kamu tiap kali minum kopi sakit mata. Singkirkan dulu sendoknya, maka kamu akan menikmati kopi yang sangat enak ini. Begitu juga dalam hidup kita. Kita harus buang segala penghambat berkat, sehingga hal-hal yang baik kita terima dari Tuhan. Nah, di dalam pembacaan Alkitab ini ada 4 hal yang kita harus buang agar berkat itu kita terima. Yang pertama adalah iri hati. Ayat 2 tadi berkata, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Iri hati itu bisa menghambat berkat Allah untuk kita terima, saudara. Karena iri hati maka Kain membunuh adiknya Habel. Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, sehingga hatinya panas. Karena iri hati, maka saudara-saudara Yusuf menjebloskan Yusuf ke dalam sumur yang tak berair, bahkan menjual dia sebagai budak ke Mesir. Karena ketika Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf dan tidak memberikan hal yang sama kepada saudara-saudaranya, mereka iri. Kenapa? Dia dapat, aku nggak dapat. Bahaya sekali ini iri hati, saudara. Daud adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Dan Saul begitu senang karena dia punya seorang jagoan yang bisa dia andalkan. Tapi sikap Saul itu berubah 180 derajat. Ketika pulang dari perang, itu wanita-wanita, anak-anak gadis menari-nari dengan rebananya dan berkata, hebat Saul, raja kita mengalahkan ribuan musuh. Tapi yang lebih hebat adalah Daud, dia mengalahkan berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu musuh. Sejak itu Saul dendam, dengki, iri, tidak suka kepada Daud. Dan orang yang suka iri, roh Allah akan undur daripada dirinya. Dia akan merasa kering. Dia tidak mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena apa? Orang iri tidak mau kalah sama orang lain. Dan karena roh Allah undur daripada dia, dia melakukan hal yang jahat. Dia berkali-kali ingin membunuh Daud.
Bahkan kemudian Saul pergi kepada dukun, melakukan dosa, penyembahan berhala, okultisme, berhubungan dengan kuasa gelap. Oh, betapa bahayanya kalau kita membiarkan iri, dengki ada dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, orang yang iri itu biasanya senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Kalau orang maju, kalau orang dipuji, kita nggak suka. Tapi kalau orang ngalami musibah, ngalami masalah, syukur. Ya, bukan bersyukur kepada Tuhan, nyukurin orang itu. Saya mau bilang, Tuhan tidak bisa memberkati orang yang volume hatinya sempit. Karena itu kita harus memperluas kapasitas hati kita. Dan kalau kita melihat teman kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan saingan kita diberkati, kita berdoa, Tuhan, gilirannya dia diberkati Tuhan. Aku berdoa, biarlah tiba juga giliranku untuk aku diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus buang iri karena itu merugikan diri kita. Saya ingat satu cerita, ada 2 orang businessman yang selalu bersaing, saudara. Nggak mau kalah. Sampai satu kali, businessman yang pertama ini mimpi didatangi malaikat. Lalu malaikat bilang, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan mengabulkan doamu, apa saja yang kamu minta Tuhan akan berikan. Kamu minta 5 mobil mewah, Tuhan kasih. Kamu minta 10 gunung emas, Tuhan kasih. Tapi ada syaratnya, Tuhan akan kasih 2 kali lipat kepada sainganmu. Kalau kamu minta 10 gunung emas, sainganmu dapat 20 gunung emas. Oke, sekarang kamu mau minta apa? Itu bisnismen tadinya senang karena dia akan dikabulkan apa saja permohonannya. Tapi begitu dengar saingannya dapat double porsi. Waduh, dia gelisah, dia marah, dia tidak mau saingannya lebih hebat daripada dia. Dan setelah berpikir dia bilang, malaikat, saya minta ini aja. Tolong mata kiri saya 1 dibuat buta. Sampai malaikatnya bilang, loh kamu itu disuruh minta berkat, bukan minta sakit, bukan disuruh minta musibah. Iya, saya tahu malaikat, tapi saya nggak rela saingan saya diberkati double porsi. Makanya bikin mata saya 1 buta, dia dapat double porsi. Dua-duanya matanya buta. Waduh, saudara, celaka sekali kalau orang itu sudah dikuasai oleh iri dengki. Makanya kita berdoa supaya hati kita lurus, sehingga kita tidak suka iri sama orang lain. Karena tiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Tiap orang juga punya pergumulannya masing-masing. Biar kita selalu punya hati yang besar, yang lapang, yang bersyukur, dan tidak suka berpikiran jahat kepada orang lain. Jadi, penghambat berkat pertama yang kita harus buang adalah iri hati. Yang kedua, penghambat berkat adalah tidak berdoa. Ayat firman Tuhan tadi, 2b dan 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kalau kita banyak berdoa, berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Dalam Yeskiel 36 ayat 37 ada satu ayat menarik yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi rupanya Tuhan sudah ingin memberkati umatnya, tetapi Tuhan menunggu umatnya untuk meminta. Ada hal-hal yang Tuhan berikan tanpa kita meminta. Kita nggak usah minta matahari terbit setiap hari, Tuhan akan berikan. Tapi ada hal-hal lain yang Tuhan sudah siapkan dalam gudang persediaannya, tapi baru diberikan ketika kita meminta kepadanya. Makanya kita harus berdoa. Berdoa meliputi unsur penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, tapi juga unsur permohonan atau permintaan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Tuhan juga pernah bilang kepada para muridnya, sampai hari ini kamu belum minta apa-apa. Mintalah kepadaku supaya penuhlah sukacitamu. Saudara,
Saya ingat ada seorang murid Tuhan yang disebut si lutut onta. Dia adalah Yakobus yang sebetulnya adalah adik secara jasmania daripada Yesus, yang kemudian menjadi penatua di Yerusalem. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dia berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa dia disebut si lutut onta? Karena dia suka berlutut setiap kali doa. Sehingga lututnya ini, kalau orang Jawa bilang kapalen begitu ya. Artinya mengeras karena sering berlutut. Tapi karena dia berdoa, banyak perkara-perkara ilahi yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, saya pernah mengikuti doa malam di gereja di Korea Selatan. Saya datang ibadahnya mulai jam 10 ya, sampai menjelang jam 1 dini hari. Kita nggak tahu jamnya waktu itu, jadi datangnya itu jam 8 malam. Wih, ternyata saudara itu kapasitas mungkin bisa 15 ribuan lah. Kira-kira 4-5 ribu orang sudah datang lebih awal. Dan orang Korea kalau masuk gereja beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia ngobrol kan saudara. Ya. Tapi orang Korea begitu masuk gereja langsung doa sama Tuhan, langsung nyembah Tuhan. Dan saya lihat kalau orang lagi doa sampai larut malam, itu suka goyang-goyang saudara. Badannya goyang-goyang, haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya jarang ngantuk saudara. Ya, makanya coba saudara praktekkan kalau doa, haleluya, haleluya, haleluya. Wah, jadi kita nggak ngantuk. Kadang orang Indonesia kalau doa goyang juga, cuma kepalanya doang. Haleluya, kaget dia karena ngantuk. Nah, dan saya lihat di Bukit Doa itu ada 3.000-an orang kira-kira. Jadi kami pergi ke sebuah bukit doa namanya Osanri. Dan saya kaget lihat di Bukit Doa banyak sekali orang berdoa, banyak sekali orang berpuasa. Makanya Korea itu diberkati Tuhan, saudara. Secara ekonomi diberkati, secara budaya itu sekarang menyebar ke seluruh dunia. Secara teknologi, merek-merek terkenal berasal dari Korea. Dan banyak orang menjadi anak Tuhan. Karenanya kita harus sadar bahwa kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita mesti berdoa. Penghambat berkat yang harus kita singkirkan adalah tidak berdoa. Karena waktu kita tidak suka berdoa, kita tidak bisa meraih berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya mau cerita kesaksian sedikit, ini sudah lama. Saya ingat waktu saya dan istri baru nikah, kita honeymoon bulan madu di Bali, saudara-saudara. Lalu kita ikut tur selama 3 hari mengunjungi beberapa tempat wisata. Nah, kebetulan satu hari ketika kita ada di bus pariwisata itu, ada orang Taiwan nawarin kita jeruk, saudara. Saya nggak mau ambil, tapi istri saya ambil, saudara. Lalu dia makan jeruk. Waduh, rasanya enak loh, manis katanya. Ya, jeruk nggak terlalu gede tapi enak. Nah, waktu pulang ke rumah dia hamil, saudara-saudara. Lalu dia ngidam jeruk Bali, bukan jeruk wali yang gede, tapi jeruk yang dijual di Pulau Bali yang pernah dia coba. Lah, saya bilang gimana? Kita kan dulu lagi jalan-jalan honeymoon lah, kamu sekarang ngidam jeruk yang dijual di Pulau Bali. Iya, tapi rasanya enak ya. Gimana ya, kalau nggak keturutan katanya nanti bayinya bisa ngiler gitu, saudara. Saya bilang, dalam nama Yesus tidak iler-ileran. Tapi istri saya bilang, ya tapi siapa tahu kalau saya bisa makan buah jeruk yang dijual di Bali, waduh pasti enak deh. Jadi saudara, saya cuma ngomong, Tuhan gimana ya caranya? Saya nggak berani berdoa sungguh-sungguh. Gimana begitu? Karena aduh rasanya nggak enak, masa minta jeruk yang dijual di Pulau Bali aja doa sama Tuhan. Tetapi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil juga yang diabaikan oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian, saya terima telepon. Dan orang di ujung telepon berkata, Pak Rubin, kami mau undang Anda ya, khotbah di Praise Center. Di mana Pak? Saya bilang, Denpasar. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Saya lihat jadwal saya memang agak padat sebelum dan setelahnya.
Tapi tanggal itu 1-2 hari masih kosong. Saya bilang, oke deh, saya catat. Saudara, begitu saya tutup telepon, saya pikir, yang undang dari Denpasar. Denpasar kan Bali, saya bilang. Lalu saya masuk kamar, saya bilang sama istri, kamu minta apa? Jeruk yang dijual di Pulau Bali, saya belikan. Loh, gimana caranya? Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Saya terbang ke Bali, sampai sore, melayani malam. Besoknya sudah kembali lagi, saudara-saudara. Tapi saya tidak lupa membawa oleh-oleh jeruk yang dijual di Pulau Bali. Saya tahu pergumulan kita beda. Tapi kalau saudara berdoa, engkau akan terima berkat. Yang menghambat berkat Allah mengalir adalah karena kita tidak suka berdoa. Berdoalah, karena berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup saudara. Yang ketiga sekarang, apa yang menyebabkan berkat Allah terhambat? Hal yang kita harus buang tentunya, yaitu persahabatan dengan dunia. Ayat 4 dan 5 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Persahabatan dengan dunia itu sesuatu yang bahaya. Dunia di sini adalah lingkungan yang nilai-nilainya tidak cocok dengan firman Tuhan. Saudara, arus sekularisme itu harus diwaspadai. Karena banyak orang masih menyebut diri Kristen, datang ke gereja, masih ibadah, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Masih Kristen, tapi KTP Kristen tanpa pertobatan. Di gereja alim, di luar gereja lalim, di gereja berdoa, di luar gereja berdosa, di gereja saleh, di luar gereja salah, di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Lalu kita, walaupun menyebut diri orang beragama, ikut arus duniawi. Seorang pujangga Jawa bernama Ronggo Warsito pernah berkata, zaman ini zaman edan, sing ora edan ora keduman. Artinya zaman ini zaman edan. Kalau kita nggak ikut-ikutan edan, nggak kebagian kita. Makanya banyak orang kemudian kompromi dengan lingkungan sekitar, tidak taat kepada firman karena kompromi. Karena kalau nggak ikut seperti orang dunia, waduh kita nggak kebagian keuntungan. Seperti satu orang mau masuk ke sebuah perusahaan lalu dites. Pertanyaannya gini, 2 tambah 2 berapa? Orang itu bingung, kok mau masuk perusahaan? Gampang banget ini soalnya. Dia bilang 4 pak. Langsung orang itu bilang, keluar, Anda tidak diterima. Bingung dia, kok 2 tambah 2, 4 salah. Nah orang kedua disuruh maju. Dia bingung karena dia dengar yang pertama itu dikasih pertanyaan itu. Kok salah ya? Lalu ditanya pertanyaan sama, 2 tambah 2 berapa? 5 pak, 5. Dia bilang, siapa tahu kalau 4 salah 5 benar. Ini pimpinan berkata, keluar, kamu juga tidak diterima. Karena apa? Rupanya 2 tambah 2, 4. Ini pimpinan bilang, wah ini orang saklek nih, punya pendirian. Apa yang benar dia katakan benar. Nggak bisa diajak kompromi nih orang. Tapi 2 tambah 2, 5. Orang ini licik juga ini. Akalnya banyak ini, jangan-jangan dia nipu kita juga. Keluar, Anda tidak terima. Yang terakhir, datang menghadap. Dia tambah bingung, berapa ya maunya 2 tambah 2 di kantor ini. 2 tambah 2 berapa? Tiba-tiba dia dapat akal. Gini pak, itu sih terserah bapak aja. Mau 2 tambah 2, 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh. Pokoknya ABS, asal babe seneng, saya juga ikut seneng. Langsung orang itu bilang, kamu diterima saat ini juga. Ya, kamu harus belajar menyesuaikan diri dengan apa yang saya perintahkan. Loh, kalau saudara mau keuntungan sesaat, nggak usah punya prinsip, kompromi saja, ikuti saja, walaupun bertentangan dengan hati nuranimu, engkau mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi ingat, kita harus berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah saudara, jangan kita seperti Lot yang pindah ke dekat Sodom, lama-lama masuk ke kota Sodom, lama-lama jadi penatua di kota Sodom. Orang yang bersahabat dengan dunia akan menyesuaikan diri dengan dunia. Dia akan dicemari oleh dunia dan dia akan serupa dengan dunia, lalu dihukum bersama dengan dunia. Nah karena itu mari kita sadar
Bukannya kita meninggalkan dunia ini, kita masih tinggal di dunia, tapi harus beda dengan orang duniawi. Jangan ikuti arus. Seperti ikan yang berenang di lautan yang asin, dia tidak asin, saudara. Kecuali ikan itu ditangkap oleh nelayan, mati, digarami, maka jadi ikan asin. Mari kita menjadi orang yang menentang arus, saudara-saudara. Jangan hanya ikut arus dunia. Kadang-kadang orang Kristen dan non-Kristen sekarang sulit dibedakan. Orang non-Kristen nipu orang Kristen nipu orang non-Kristen utang nggak mau bayar, orang Kristen juga utang nggak mau bayar. Lalu apa bedanya? Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan pemisahan antara orang yang benar dengan orang yang berdosa. Wahyu 22 ayat 11 berkata, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang benar akan semakin benar. Tuhan memisahkan lalang dan gandum. Tuhan memisahkan anak dara yang bodoh dan anak dara yang pandai. Dan Maleakhi 3 ayat 18 berkata, dan engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepadanya. Ayo saudara, kalau jadi orang Kristen, kita menunjukkan ciri hidup kita seperti Kristus, bukan mirip dunia. Orang Kristen mesti bisa dibedakan sama orang yang tidak percaya. Dan dengan demikian, kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena penghambat ketiga dari hidup tidak diberkati, rohani dan jasmani, adalah persahabatan dengan dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, apa penghambat berkat yang harus kita buang dalam kehidupan kita? Kesombongan. Ayat 6 tadi berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Jangan seperti orang Farisi. Waktu doa di Bait Allah, dia bilang, aku orang baik, aku suka doa puasa, aku suka kasih persembahan. Dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang di belakang itu. Memegahkan diri, menyombongkan diri. Pada pemungut cukai itu, saudara, memukul dadanya, dia bilang, Tuhan ampunilah saya orang berdosa. Siapa yang pulang dan dibenarkan? Bukan Farisi sombong, tapi pemungut cukai yang sadar akan dosa dan minta diampuni oleh Tuhan. Allah menentang orang yang sombong. Dr. Billy Graham, penginjil terkenal abad 20, pernah berkata, pada saat aku mulai sombong, pada saat yang sama aku mulai tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara tahu dosa yang paling dibenci Tuhan? Kesombongan. Karena sombong, Lucifer, malaikat penyembah Tuhan, berubah menjadi iblis. Karena dia pikir, loh, aku kok nyembah-nyembah Tuhan? Mendingan aku aja yang disembah. Bayangkan, ciptaan ingin menjadi sang pencipta. Sombong untuk diri sendiri. Jadi setan dia, saudara. Dan rupanya Lucifer juga kemudian mentransferkan kesombongan ini kepada manusia. Yaitu di Taman Eden. Godaannya apa? Kalau kamu ingin menjadi seperti Allah, makan buah yang di tengah. Loh, ini makhluk ingin menjadi Halik. Yang dicipta ingin menjadi sang pencipta. Sombong. Makanya Adam dan Hawa berdosa makan buah yang di tengah, lalu diusir dari Taman Eden. Kita mesti hati-hati, saudara, jangan sampai sombong. Di atas langit masih ada langit, ya. Kita harus sadar semuanya ini anugerah Tuhan. Suatu kali ada orang ke toko kain, lalu kemudian dia ngomong gini sama penjual, ini kain semeter berapa? Ya, dia tunjuk begini, kenapa? Karena rupanya jarinya penuh dengan cincin emas. Ini kain semeter berapa? Yang punya toko jengkel juga. Lalu dia bilang, 500.000. Loh, kenapa dia ngomongnya begitu, saudara? Karena rupanya dia ingin tunjukin, jangan sombong ya, pakai cincin emas. Gigi saya, emas semuanya. Nah ini orang gak mau kalah. Tapi ingat, semuanya itu anugerah. Yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Seperti Nebukadnezar, Raja Babel. Oh, dia bilang, aku yang mendirikan Babel sebagai penguasa dunia. Kerajaan yang paling hebat. Oh, otaknya digoyang 1 milimeter sama Tuhan. Namanya aja lupa. Pulang ke rumah gak inget. Dia masuk ke kandang hewan, saudara, makannya rumput. Bukan makanan raja,
Karena apa? Waduh, udah linglung. Dikasih makanan enak, dia geleng kepala, moh gitu. Makanya seperti kerbau, baru setelah dia bertobat, Tuhan pulihkan ingatannya. Oh saudaraku, mari kita hidup di dalam kerendahan hati, sehingga berkat Allah selalu mengalir. Ingat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga Tuhan selalu memberkati orang yang rendah hatinya, karena dialah yang akan menerima perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Siapa di antara kita yang hari ini merasa ada sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih ada dalam hidup kita, dan tanpa engkau sadar itu menghambat berkat Allah rohani dan jasmani dalam hidupmu? Maukah saudara bertobat hari ini agar Tuhan menyucikan hatimu? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang berkenan kepada Tuhan, diberkati rohani jasmani. Kami harus menyingkirkan iri hati dalam hidup kami. Jadikan kami orang yang suka berdoa. Kemalasan kami dalam doa, tidak mau berdoa, biar kami buang dalam kehidupan kami. Kami juga tidak mau menjadi sahabat dunia, mengikuti gaya hidup orang-orang duniawi. Tapi makin hari kami mau belajar menjadi serupa seperti Yesus. Dan sadarkan kami hanya debu tanah biasa. Kalau kami ada seperti sekarang kami ada, itu semua adalah anugerah Tuhan. Yang harus ditinggikan, dimuliakan bukan diri kami, tapi Engkau. Dan kami percaya kalau kami rendah hati, tidak sombong, Tuhan akan memberkati kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini dan berdoa bersama. Dalam nama Yesus, kiranya Kau luruskan sikap hati kami. Kami buang segala penghambat-penghambat berkat itu. Dan hari ini dalam nama Yesus, kami terima perkara-perkara yang indah yang berasal dari Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjamah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, untuk betapa pentingnya kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan hadirat-Mu hadir. Dan kalau Engkau hadir, Engkau memberikan kemenangan, lepas kemenangan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Berkati semuanya. Pagi ini kami juga kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami taruhkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah selama oh Tuhan persiapan menjelang pemilihan umum ini, Indonesia tetap kondusif ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan memilihkan buat kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan, yang layak, yang bisa memimpin Indonesia ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Pagi ini kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ya Tuhan sidang MPL dan sidang sinode Gereja Bethel Indonesia, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan damai ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur karena inilah sinode yang terbaik yang pernah kami alami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semua mulai pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Yesus, Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus, Engkau setia di sepanjang hidupku. Bukan menyembahmu untuk selamanya. Bukan menyembahmu untuk selamanya. Bukan menyembahmu untuk selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan.